0277 999 101. Sementara untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan. Nanti akan kami sediakan space waktu khusus di 0295385877. Dan spesial untuk Anda Mitra Pas, tak lupa juga salawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu topik menarik yang selalu akan kami angkat. Kebetulan pagi ini kita akan membahas tentang mencari berkah bulan Sya'ban dan Ramadan Mitra Pas ya. Dan pagi ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM narasumber kita untuk memberikan pencerahan pagi ini. Dan acara ini juga Anda bisa dengarkan melalui live streaming radio kami di www.pasfmpati.com. Sementara untuk audio visual Anda bisa langsung melihatnya. Anda tinggal klik di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, linknya bisa Anda share ke ikhwan Anda Mitra Pas, sehingga nanti pada saat meskipun acara ini usai Anda bisa menyimaknya kembali. Mungkin ada beberapa materi yang ingin panjenengan dengarkan kembali, silakan ya. Atau mungkin nanti ada saudara atau rekan-rekan Anda yang ketinggalan acara ini nanti bisa melihat ulang. Dan pagi ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Ustadzah Hajah Khotimah Hanif selaku pengasuh Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini kita membahas tentang mencari berkah bulan Sya'ban dan Ramadan yang bisa dikatakan tinggal ngitung beberapa minggu kembali sehingga kita akan nyampe di bulan Ramadan. Mohon pencerahannya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita hadiah Fatihah pada semua wali, lebih-lebih di Kota Pati, alhamdulillah Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Segenap pendengar setia Radio Pas FM Pati beserta keluarga besar Jamiah Pengasuh Pondok Pesantren, Jamiah Perempuan Pengasuh Pondok Pesantren dan Mubalighah yang berbahagia. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Diberi nikmat yang amat besar sampai hari ini kita masih diberi tetap iman Islam, beri umur panjang yang berkah. Fa insyaallah dengan umur yang berkah mari kita bersama-sama untuk mencari berkah di bulan Sya'ban sampai nanti berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah bulan Rajab sudah terlewati. Kita alhamdulillah sudah bisa mengambil berkahnya di bulan Rajab. Sekarang bulan Sya'ban. Sya'ban adalah bulan yang mulia juga karena inna Rajab syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahr ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban bulanku, bulannya Rasulullah. Wa Ramadana ummati, dan bulan Ramadan itu bulannya umatku kata Rasulullah. Berarti bulannya umat Rasulullah untuk berlomba-lomba memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak amal soleh. Supaya apa? Supaya bisa memberatkan timbangan amal kita kelak di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Pas FM yang berbahagia, selanjutnya salawat salam kita haturkan kehadiran beliau Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semua kelak bisa berbahagia, berjumpa dengan artis dunia, artis yang insya Allah tidak ada yang bisa mengalahkan. Satu-satunya hamba Allah di dunia ini yang sangat-sangat dicintai Allah dan sangat-sangat dibanggakan Allah, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua kelak benar-benar dapat syafaatul uzma, amin Allahumma amin. Para pendengar yang setia, alhamdulillah ini bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan Ramadan, dan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban sudah terlewati. Kemarin tanggal 15 Sya'ban kita alhamdulillah bersama JP3M sudah bersama-sama berdoa khataman Al-Quran, mendoakan para ulama, mendoakan para sesepuh-sesepuh kita, mendoakan para orang tua kita, bukan hanya doa biasa tapi dengan khatmil Quran yang Masya Allah subhanallah luar biasa. Pati luar biasa. Karena apa? Walaupun dulu dikatakan Pati adalah kota karaoke, insya Allah saat ini kembali dibalik oleh Allah menjadi kota Al-Quran. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar talil Quran wa hafizil lisan wa mud'imil ji'an was-shaimin fi syahri Ramadan. Rasulullah bersabda, al-jannatu utawi suwarga, mushtaqutun iku kangen, rindu. Yang rindu bukan kita kepingin masuk surga, rindu ke surganya, tapi surganya yang saat ini merindukan kita. Kita itu kita siapa? Yaitu satu, dalil Quran, orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan berkahnya bulan mulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, ayo mari kita bersama-sama, keluarga kita, saudara kita, murid-murid kita, santri kita, tetangga kita, ayo bersama-sama diajak memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran, memperindah bacaan-bacaan Al-Quran. Setiap hari, setiap waktu sebelum kita beraktivitas dunia, ayo untuk membangun rumah di surga, supaya surga itu selalu menanti kita, merindukan kita. Karena setiap kita melakukan kebaikan, langsung ditransfer hadiahnya, ditransfer langsung itu gajinya, langsung transfer ke surga, dibuatkan gedung. Semakin kita banyak berbuat baik, semakin banyak transfer untuk gedung-gedung di surga. Sehingga surga itu sampai berkata, ya Allah, ini orang mana yang punya gedung semegah ini, semewah ini, penuh dengan isi-isinya sudah penuh semua, tapi siapa ini yang punya? Saya kepingin melihat siapa yang punya ini. Kok sampai begini indahnya gedung megah seperti ini? Lah mungkin ini kebaikan kita ketika di dunia kita sudah berusaha maksimal. Mulai bulan Rajab udah puasa di siang harinya, kita bangun di malam harinya, memperbanyak bacaan tasbih, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah. Sampai bulan Rajab kita juga sama, ayo kita memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca tahmid, tasbih, takbir, memperbanyak kita bersedekah. Yang pertama, lebih-lebih kita memperbanyak membaca Al-Quran. Itulah yang bisa membuat kita bahagia. Mulai dari detik ini, malaikat selalu menanti-nanti, siapa yang punya gedung ini ya Allah,
Sudah semewah seperti ini kok ndak cepet tinggon-goni cara bahasa Jawa nih ngeten Mas Ari nggih wong nggih. Nah, biasanya kan sama Mbak Amel, sekarang sama Mas Ari. Sampai gedungnya itu, sampai malaikat tuh bertanya-tanya, ini gedung kok gak goni-goni yo, padahal semewah kayak gini. Karena apa? Saking bahagianya mereka melihat siapa pemilik gedung yang kelak akan menempatinya, yaitu satu, ahli membaca Al-Quran. Yang nomor dua, wahafizil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisan. Salah satunya untuk menyelamatkan lisan kita dari ghibah, dari fitnah, dari berbuat yang tidak benar, ngomong yang enggak senonoh, satu-satunya adalah tiada lain membaca Al-Quran. Kita nggak bisa baca Quran, baca sholawat. Orang Islam tuh enak, pilihannya banyak sekali Mas. Kok alasannya udzur, saya nggak bisa baca Quran, sholawat kan. Padahal sholawat itu kan senjata paling ampuh, senjata ampuh orang Islam, lebih-lebih warga Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah membaca sholawat. Enak, sholawat dibaca ringan tapi pahalanya berat. Sholawat dibaca mudah tapi insya Allah urusan kita akan diberikan yang lebih mudah lagi. Itulah enaknya jadi orang Islam, kepengen berbuat baik, murah, enak, mudah. Tapi kenyataannya banyak yang milih jalan yang susah dan yang sangat berat. Karena apa? Karena memang non sewu di dunia ini ada dua pilihan. Pilih surga apa neraka, pilih baik atau buruk. Kalau baik itu temannya Masya Allah memang sedikit, kalau buruk kan banyak. Seperti sabda Rasul, ad-jannatu dunia dunia itu sebagai ad-dunya sijnul mukminin lah. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul kafirin, dan penjara dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi begini, artinya kalau kita berbuat baik, Masya Allah, syaitan tuh selalu mengganggu dari arah kanan, dari arah kiri, dari arah belakang, selalu menggoda supaya apa? Supaya kita terjerumus, tidak jadi berbuat baik, sehingga akhirnya ikut jalan syaitan. Makanya kalau di orang Islam memang kalau kita kuat, memang tadi sudah dikatakan al-jannatu ad-dunya sijnul mukminin. Jadi memang orang Islam itu di dunia orang mukmin kayak di penjara. Ini enggak boleh, ini larangan, ini dosa, itu dosa. Seperti itu nyaknya Nasyidaria itu. Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Jadi kalau sebagai orang mukmin memang seperti penjara, nggak bisa bebas. Kalau orang yang nggak ibadah, yang nggak kenal Islam, yang nggak mukmin, kan bal-bal gede wal. Walaupun gedenya sak bantal, nek wis kontal lek ya halal. Lah itu karena apa? Karena dia nggak ada urusan hukum Islam. Jadi dia bebas, berbuat apa bebas. Kebebasan itu hanya untuk di dunia, karena surga orang selain mukmin itu adalah dunia, dan surganya orang mukmin besok di akhirat. Subhanallah, Allahu Akbar. Bisa lanjut Mas? Yang nomor 3. Yang nomor 3 yaitu al-jannah talil Quran wa hafidhil lisan wa mud'imil ji'an. Yang ketiga, memberi makan orang yang lapar. Nah ini subhanallah, hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, Masya Allah, di mana-mana orang senang bersedekah. Jumat berkah, Jumat berkah. Setiap tempat ada makanan, ada bungkusan nasi. Tukang beca hari Jumat tuh, wah Masya Allah, dapat nasi bungkus banyak Mas Ari. Karena pengharap itu Jumat berkah. Jadi mengasih makan orang yang lapar, artinya bukan hanya orang lapar yang di jalanan, tapi orang yang sedang berpuasa.
kita memasak, menanak nasi, mempersiapkan minuman, makan yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat, untuk mempersiapkan orang yang lapar, artinya orang yang sudah puasa sehari penuh. Insya Allah setiap dia memasak, menanak nasi, membuat minuman itu langsung dikasih hadiah, dikasih gaji, gampang ngoten. Tapi bukan berupa uang. Kalau berupa uang plek 1 juta, wah keroyokan. Disimpan dulu, ditransfer di akhirat. Nah itulah nanti yang akan kita jumpai di sana. Ternyata nggak nyangka ya. Padahal saya nggak punya angan-angan kalau besok ada transferan segini banyaknya, segunung seperti ini. Padahal saya cuma buat nasi bungkus, cuma ngasih di masjid, di musola untuk mereka yang bukber, tapi nyatanya dilipat gandakan seperti ini. Hadiahnya luar biasa, gedung-gedung mewah beserta isinya semua lengkap. Itulah kebahagiaan orang mukmin ketika beliau di dunia memperbanyak berbuat sholih dan menjauhi semua larangan-larangan, karena setiap detik, setiap waktu, setiap tempat itu bagi orang mukmin adalah banyak sekali yang dilakukan. Semua itu ada hukuman dosa, tapi insya Allah sebaik-baik orang yang berdosa, yang mau istighfar, mau minta ampun kepada Allah yang Maha Kuasa dan tidak akan mengulanginya, kemudian memperbanyak amal-amal sholih yang bisa menjadikan semua salah dosa itu diampuni Allah dan akan dilipat gandakan pahalanya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang keempat adalah tadi 5 ya. Talil Quran wa hafidhil lisan, menjaga lisan, yang keempat yaitu menjaga lisan. Wa hafidhil lisan. Yang keempat menjaga lisan. Kebanyakan tempo dulu ketika belum ada yang namanya setan gepeng ini mereka bisa berbuat dosa itu ketemu ngerumpi Mas Ari, tapi sekarang gak usah ngerumpi, di dalam rumah, dalam kamar bisa ngerumpi. Nah ini termasuk syaitan yang bisa menjerumuskan kita, yang bisa menggelincirkan kita nggak terasa, padahal cuma kita penyat, tapi Masya Allah mungkin malah melebihi kita ngerumpi di tingkat tangga, karena biasanya satu pencetan itu bisa dikirim ke beberapa orang. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi sekarang nggak bisa menjaga lisan, tapi yang susah lagi malah nggak bisa menjaga hati orang lain. Dengan ganasnya jari-jari jemari kita yang indah, jemari kita yang baik, tapi nyatanya kalau kita sampai memencet kata-kata yang membuat orang lain sakit, itu yang berbahaya dan menjadikan amal-amal kita kelak di yaumil qiyamah akan diminta. Karena apa? Karena ketika di dunia kamu sudah menyakiti orang lain dan orang lain itu tidak kamu minta maaf, tidak kamu mintai ampunan, sehingga ketika di yaumil qiyamah orang-orang yang kamu sakiti, yang kamu kecewakan, yang kamu buat merana karena apa? Difitnah, dihina, dicaci maki orang, sehingga dia merasakan di dunia itu selalu mencekam hidupnya karena selalu difitnah terus, sehingga akhirnya besok di yaumil qiyamah dia akan menuai hasilnya. Dia nggak merasa berbuat tapi menuai hasilnya, yaitu mereka-mereka yang suka tidak bisa menjaga lisan, tapi dia nanti akan menerima kenikmatan yang luar biasa sebab dia termasuk korban dari orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Jadi supaya selamat, satu-satunya jalan untuk bisa menjaga lisan kembali lagi yaitu kita membaca Al-Quran. Terus yang nomor 5, ini sekedar kelotak ngiling sih. Talil Quran wa hafidhil lisan. Yang kelima itu wasoimina fi syahri Ramadan. Maaf, saya nggak ngorepi dulu ini langsung yang saya ingat. Yang nomor 5 yaitu
was-shaimina fi syahri Ramadan. Yang dinanti-nantikan surga. Mulai dari detik ini surga menunggu ini siapa yang memiliki gedung seindah ini. Gedung seindah ini, semewah ini, penuh dengan isinya yang mewah tapi belum ditempati sampai sekarang. Saya kepingin melihat siapa yang memiliki gedung ini. Itu yang nomor 5, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu orang seluruh dunia. Lebih orang-orang Islam, orang mukmin yang suka beribadah, yang suka bersedekah, yang suka mencari berkah. Lebih-lebih mencari berkah di bulan Ramadan itu nanti akan dirindukan oleh gedung-gedung yang sudah dibangun oleh malaikat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu ya Mas ya, nanti lagi ya. Baik Mitra Pas, nanti akan ada space waktu Anda bisa berdiskusi bersama kami. Monggo Anda bisa SMS WhatsApp ya di 085277999101 ataupun line telepon bisa Anda manfaatkan juga lewat 0295385877. Dan kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa share ke ibu-ibu pengajian mungkin atau grup WhatsApp grup ya dimanapun Anda berada. Kami ada di fanpage Radio Pas FM Pati 2. Anda bisa searching ke sana ya. Yang Anda cari yang sedang live pagi ini bersama Radio Pas FM Pati. Ada saya Arif Vanili di rubrik satu spesial programnya namanya adalah Ruang Muslimah. Tetap bergabung terus, jangan pindah channel. Ruang Muslimah. Baik Mitra Pas, Anda masih tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita masuk di segmen kedua Ruang Muslimah. Ada satu topik yang cukup menarik kita bahas Mitra Pas pagi ini tentang mencari berkah bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan tentunya Anda bisa bergabung. Nanti kami akan sediakan space waktu untuk Anda berdiskusi, berdialog bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp ya. Di 085277999101 dan line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Pagi ini bersama saya Arif Vanili dan Ibu Nyai Ustadzah Hajah Khotimah Hanif, pengasuh Pondok Pesantren Husnul Khotimah. Pagi ini kita tadi sudah sampai pada poin kelima menarik tentang orang yang saum di bulan Ramadan. Nah, mohon pencerahannya Ibu Nyai, monggo. Maaf, tadi itu arba'ati nafar, 4 ya. Ya, 4. Jadi yang pertama talil Quran, baca Al-Quran. Yang kedua wa hafidhil lisan, menjaga lisan. Yang ketiga wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Yang keempat terakhir ini yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Berkah kita di bulan Ramadan Masya Allah luar biasa kalau kita mau benar-benar berhati-hati dalam kita beribadah di bulan Ramadan. Ya memang banyak perbuatan yang sudah kita lakukan yang baik, yang bermanfaat banyak, tapi jangan sampai kita berbuat yang ketika bulan Ramadan itu bisa menghapus, bisa menghilangkan pahala-pahala puasa di bulan Ramadan. Karena ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, bukan hanya perutnya yang lapar, bukan hanya yang puasa ini mulutnya dahaga ditahan, tapi kita berpuasa dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, perut, bawah perut, wah pokoknya semua kita puasa. Supaya apa? Supaya puasa yang diterima bukan hanya puasa tapi pahalanya sempurna. Untuk meraih pahala yang sempurna, kita harus menjaga 5 perkara. Itu khamsatu asya'ah tuhbitu shoma. 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Ya puasanya nggak terima, wong wis ngeleh mulai sahur sampai buka, dia kuat. Dia tidak sampai berbuka di siang harinya, tapi di siang harinya ketika dia berpuasa itu selalu tetap seperti
selain bulan puasa, ghibah, ngerasani kebiasa. Nah, itu yang bisa merusak pahala puasa, yaitu satu ghibah. Yang nomor kali, yang nomor 2 yaitu fitnah. Ghibah itu ngerasani, fitnah di atasnya lagi. Dia gak berbuat, tapi dirasani, dijelek-jelekin. Ya pokoknya yang dia tidak berbuat tuh dikata-katain yang tidak sebenarnya. Itu namanya fitnah. Masya Allah, itulah yang membuat biasanya walaupun dia amalnya segunung muria, amalnya segunung emas, bisa nanti diminta oleh Allah diberikan orang-orang yang waktu di dunia dia fitnah dan dia ghibah. Yang ketiga, supaya puasa kita terima dan pahalanya juga sempurna, yaitu yang nomor 3, wal yaminul ghamus. Jangan sampai sumpah-sumpah palsu. Ketika puasa dia berbuat dosa, buat salah, wis napa mun ngapusi. Wis ngapusi isih tambah ya baik supaya untuk menghilangkan salahnya dia bersumpah-sumpah, Masya Allah. Itu pahala puasanya akan hilang. Puasanya keterima, wong dia udah lapar, dahaga, ditahan sampai maghrib, tapi pahalanya hilang sia-sia. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Yang nomor maaf ini yang saya memang seperti ini, seperti setiap mangkat sangger mangkat ngoten mawon ya. Nomor 1 itu al-kadzibu itu bohong yang bisa merusak pahala puasa. Yang nomor 2 al-ghibatu, ngerasani. Yang ketiga yaitu wal fitnatu dan fitnah. Yang keempat wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Itu bisa merusak pahala puasa. Yang terakhir yaitu an-nadharu bisyahwati. Ketika puasa kita melihat mungkin buka-buka HP yang enggak genah, buat HP yang tidak benar, yang sehingga membuat kita dengan melihat yang kita lihat tersebut keluarlah syahwat. Itu bisa merusak puasa kita. Ya bisa batal, ya bisa hilang pahala puasanya. Maka berhati-hatilah kita memegang yang namanya setan kotak atau setan gepeng. Itu harus berhati-hati sekali. Untuk bulan puasa kita buka aja sholawat, kita isi dengan banyak-banyak Quran, banyak-banyak berbuat untuk menyemangati orang lain supaya orang lain terbiasa untuk berbuat baik, lebih-lebih tadarus Al-Quran. Baik boleh lewat HP, boleh dengan orang banyak, terserah. Yang penting bulan puasa jangan sampai kita nanti sudah merasakan lapar dan dahaga tapi nyatanya tidak dapat apa-apa sama sekali karena tidak bisa menjaga 5 perkara yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi monggo kita semua supaya bisa mendapat berkahan bulan Ramadan, marilah kita berbuat supaya apa yang merusak puasa kita tinggalkan. Kita berbuat yang baik-baik aja lah, membaca Al-Quran, bersedekah, tidur. Nah, termasuk tidurnya orang puasa itu ditulis ibadah. Kalau kita nggak puasa tidur biasa, makruh, kadang malah haram. Karena apa? Sampai waktu duhur, sudah ngerti waktu duhur kok malah tidur, akhirnya kebelanjur sampai isya, malah haram. Tapi kalau puasa kita tidur, ditulis pahala yang luar biasa karena untuk menghindari ghibah, fitnah, wal yaminul ghamus tadi, sumpah-sumpah palsu dan lain-lain yang bisa merusak hadiahnya puasa. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atasmu untuk berpuasa, puasa bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Supaya apa? Supaya kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut itu setiap kamu berbuat yang dilarang Allah, langsung spontan kita ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Kadang memang ya pernah lah, saya sendiri sudah pernah melakukan. Tangannya
demek-demek ini HP rasanya guys iki dosa tapi jenenge setan itu lho kok diterusno lah iki sing berbahaya itu. Artinya udah diingatkan loh. Kalau kita berbuat gak bener gak senonoh itu langsung kontak di hati itu merasa kita dosa ya. Aslinya itu diingatkan cuma kadang kita yang berubah. Diterusno itu yang berbahaya. Makanya monggo nanti bulan puasa perbanyak baca Al-Quran. Capek kita tidur aja. Semoga mudah-mudahan kita semua itu benar-benar diberkahi oleh Allah di bulan Ramadan yang sangat-sangat mulia. Gitu. Baik. Untuk ada mitra pas yang ingin bergabung berdialog bersama kami, Anda bisa SMS ataupun masuk nih melalui WhatsApp di 085277 999 101. Kalau misalkan Anda mendengarkan siaran ini sambil nyambi, Anda juga bisa kirim voice note Anda atau suara Anda. Silahkan bisa kirim sekali lagi, tulisan boleh ya, Anda ketik-ketik dulu, atau suara Anda, voice note Anda bisa Anda kirim di 085277 999 101. Dan untuk line telepon juga bisa Anda manfaatkan lewat 0295385877. Yang pagi ini juga sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nyai. Baik, dari Bunda Titi atau Ibu Titi yang ada di Salian ini menanyakan tentang begini Bu Nyai, ini kan dekat-dekat dengan bulan Ramadan, tetapi orang jualan apapun sudah mulai marak, termasuk kami ini, karena memang ini adalah potensi untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru, klien-klien baru. Nah, kami dikomplain sama nasabah atau sama pelanggan ini, kalau bisa Bu ngasih harga, kalau cicilan boleh nyicil tapi diundake. Artinya kalau misalkan kontan kan harganya 100.000 misalkan, kalau nyicil boleh 150.000. Tetapi begini-begini saya juga pernah ngaji Bu Nyai, saya tahu itu haram, tapi masalahnya persaingan kan semakin ketat. Di sini ini segala sesuatu kalau misalkan tidak bisa bersaing memberikan servis kepada pelanggan, ini juga akan bagaimana nggih untuk memenangkan persaingan. Nanti pelanggan-pelanggan bisa kabur. Mohon pencerahannya Bu Nyai, ini berat ini untuk para pengusaha-pengusaha yang muter-muter ini. Mohon pencerahannya Bu Nyai, monggo. Ya Bu Titi, yang namanya hukum tetap hukum, nggak bisa diganggu gugat. Itu memang betul-betul haram ya Bu Nyai. Ya benar, haram kan dua harga. Kalau dulu kan nggak ada yang namanya persaingan dengan HP online, kan nggak ada. Sekarang kan banyak sekali. Jadi kan tinggal pilih. Kalau penjenengan yang harga mindringan itu ya, harga mindringan yang nggak cash ya dipikir kemawon. Iki bagian sing monggo sing penjenengan ngangsur nggih monggo, itu barang di situ. Nek cash di sini. Jadi nggak disamakan biar nanti nggak buat dua harga begitu. Ya memang jelas haram kalau dua harga. Kalau kamu mendring sekian, kalau kamu sekian ya enggak boleh, jelas-jelas haram. Makanya bicarane biar nanti penjenengan itu nanti hasilnya hasil yang halal. Karena kalau hasil yang haram nanti dimakan anak-anak kita enggak barokah, akhirnya anak kita ya nakal seperti itu. Karena apa yang dimakan barang-barang yang enggak halal. Ya minta Allah Ta'ala supaya dipermudah urusan jenengan. Ya tadi caranya yang satu dipilih, kamu kalau kredit mau yang ini, kalau kamu cash yang ini, biar enggak menjadikan barang haram begitu. Oke. Untuk bahasa patinya istilahnya mindring memang. Mindringan iya. Dan kalau misalkan memaksa atau berkehendak mau mindringkan atau sistem nyicil itu harganya tetap satu. Mau mindring harganya juga sekian, kontan juga sekian. Tetapi masalahnya itu nanti tergantung ke yang ya minta nanti kalau kamu kontan tak kortek lah gitu. Oh kan kalau gitu baru bisa ya, di akadnya. Jangan monggo nek kepengen kontan tak kortek bisa, kan enggak apa-apa. Kan halal, kan dikotek kan halal. Baik, karena sebagai hadiah nggih punya nggih. Iya, betul sekali. Itu baik. Untuk ya itu cara yang tepat itu. Bu Titi ada solusi, nggak usah khawatir. Kalau jenengan masih belum puas bisa tanya lagi Bu Titi nggih, monggo. Anda bisa masuk di 085277999101. Sementara untuk line telepon juga masih kami tunggu. Anda bisa masuk di 0295385877. Judulnya saja mencari berkah bulan Syaban dan Ramadan. Jangan sampai nyarinya berkah kok dapatnya praktiknya tidak sesuai, nabrak-nabrak makosidus syariah, nanti akan merepotkan. Wah kacau semua ini nanti. Yang sudah bergabung kembali bersama kita Bu Nyai, ini saya juga akan baca. Terima kasih dari Ibu Anis di Tayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu tadi disampaikan tentang setan kotak atau apa gadget atau HP. Nah, untuk Anda yang tidak mudeng tadi ya bahasa Sanepo Mitra Pas ya. Maksudnya itu HP gadget itu loh. Apa namanya kalau smartphone. Nah, ini kan biasanya kalau ngerumpi tidak usah nonggo sekarang. Di rumah saja sudah bisa ngerumpi si A si B itu kok habis beli mobil ya, duit dari ngotel atau dari mana kan gitu biasanya. Begini Ibu Nyai, kalau misalkan kita kan ngerumpi jelas ke satu person satu orang namanya katakanlah Bu A. Oke. Kemudian nanti kalau ke saatnya kita minta maaf, cukup kita pasang status di media sosial, misalkan di Facebook, mohon maaf lahir dan batin semuanya ya, apakah gitu, atau langsung menuju ke si A, kan yang kita gibah si A langsung, mohon pencerahannya Bu Nyai. Artinya orang minta maaf ini kan wajib, hakul adem ini masalahnya repot ini, mohon pencerahannya Bu Nyai, monggo. Ya begini Bu Sinten mau? Bu Anis yang ada di Tayu. Ya Bu Anis, begini Bu Anis. Kalau memang satu orang yang panjenengan misalnya jenengan Gibah. aku nuju wongku gibah wong iku kok, ya harus minta maaf. Kalau orang banyak jelas harus minta banyak kepada orang banyak dan mengembalikan nama baiknya. Lah itu harus itu mengembalikan nama baiknya. Supaya apa? Supaya mereka nanti enggak nagih lagi di akhirat. Lu goro-goro kowe iki lho, goro kamu itu loh. Aku sampai dihancur ke orang, aku sampai aku di pojok-pojok nih, sampai aku dibuat seperti ini, sampai nelongso goro-goro lambemu iku lho, tanganmu, drijimu iku lah, dikembalikan kebaikannya supaya kembali lagi dia benar-benar enggak berbuat dosa begitu. Oke. Artinya orang pasang status mohon maaf lahir dan batin itu bukan hanya ikut-ikutan, tapi ada dasarnya Ibunya nggih. Tidak karena memang wah ini bulan bulan Syawal ikut-ikutan temennya minta maaf ke khalayak ramai, karena nggak mungkin dong orang tidak gibah sepertinya hari ini kok, nggak mungkin nggih. Ya harusnya jangan hanya bulan Ramadan, jangan hanya bulan Syawal, karena wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Perintah Allah, segeralah kamu bertaubat. Mungkin kalau sama manusia kita berbuat salah sama manusia, ya minta maafnya kepada sama manusia. Kalau di Arab, kalau di Saudi itu tidak seperti di Indonesia. Kalau Indonesia itu berbuat salah dikelompokne nanti menunggu bodoh supaya apa? Tidak kelihatan salahnya. Lah padahal nek cara fikih kan harus dijelaskan. Dulu aku pernah berbuat begini. Wah, ini yang repot ini. Akhirnya kalau dia tahu tambah dendam, tambah jengkel. Wah, ternyata lah ini yang repot. Makanya kalau orang di Arab itu sekali dosa langsung bergelutan jotosan, langsung ngadeg cekekal, rangkul-rangkulan, salam-salaman, tidak menunggu bulan Syawal. Tapi kalau di Indonesia menunggu sampai Syawal, artinya dia sampai seperti itu biar tidak kelihatan tadi salahku apa. Lah ini yang repot, padahal duribat alaihimul tillatu aina ma taqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ya itu jelas. Semua manusia akan dibuat hina oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ya satu, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada Allah. Artinya semua perintah Allah dilakukan dengan Allah, gak pernah berbuat jahat, gak pernah berbuat dosa. Seumpama kok dosa yang namanya manusia langsung berminta maaf, malam bangun tahajud. Tapi kalau sama manusia nggak bisa diselesaikan, harus sama manusia, tidak bisa lewat Allah. Allah hanya mengampuni dosa-dosa kepada Allah, tapi Allah nggak akan mengampuni dosa manusia, sesama manusia, sebelum dia minta maaf dulu kepada seseorang yang pernah dirugikan. Begitu. Ini hakul adami, perkara apa ngerumpi saja repotnya sampai sebegininya. Iya, makanya enak kayak jenengan gak sang ngerumpi setiap hari di depan mic aja enak. Iya, tapi setelah mic-nya ditutup tetap ngerumpi masalahnya Bu Nyai. Nanti semoga besok dijaga. pasang. Ya semoga dijaga, jangan sampai kita berulang-ulang terus berbuat dosa ya. Memang manusia nggak akan lepas dari salah dosa. Lah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan supaya kita bisa benar-benar mendapat berkahnya bulan-bulan yang sangat mulia ini. Oke, satu pertanyaan mungkin masih bisa Mitra Pas, silakan bisa bergabung nggih sebelum kita closing. SMS WhatsApp kami tunggu di 085277999101 atau komentar boleh di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Nanti Anda bisa share linknya untuk Anda dengarkan ulang Mitra Pas ya. Yang kembali sudah bergabung, ini terima kasih. Baik, saya masih tetap menantikan untuk Anda yang sudah
bersiap kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tapi sepertinya di luar tema, saya bacakan dari hamba Allah saja. Ini tidak apa-apa. Oke, Ibu Nyai, saya ini kan ngutang puasa. Kayaknya kalau saya bayar, ngodok maksudnya mungkin ini, nggih. Semoga saya tidak salah ini. Kalau saya bayar puasanya atau ngodok puasanya kayaknya nggak sampai karena keterbatasan tenaga. Lah ini bagaimana? Karena kalau ngutang atau puasa fardu yang tahun kemarin masih ada bermasalah belum kebayar, ini katanya kan merepotkan. Mohon pencerahannya, ini bagaimana? Saya bayar sekuat-kuatnya, artinya saya kodoi puasa sekuat-kuatnya atau berapa? Ini kurang berapa minggu nggih kalau ngitung? Saya nggak hafal soalnya. 2 minggu. 2 mingguan sih. Iya. Kalau ngutangnya banyak ini merepotkan karena ini kan harus ngodok nggih punya nggih karena puasa fardu mohon Ya pencerahannya. wajib, iya. Perasaan saya, ya saya juga mengalami, lebih-lebih perempuan. Kalau iman udah di dada, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berapapun hutang kita kepada Allah, pasti kita berusaha semaksimal mungkin untuk segera membayarnya. Tetap ada rasa salah nih. Iya, tetap. Bukannya terus keras, Bu Khotib. Memang benar, saya kan perempuan. Pernah melahirkan berulang-ulang sampai 4 kali. Pernah punya hutang sampai 60 hari, sampai 40 hari itu pernah. Tapi kenyataannya ya nggak pernah punya hutang sampai Puasa bulan berikutnya. Ya sampai berikutnya, tahun berikutnya belum pernah. Jadi karena apa? Saking senangnya saya segera ayo ketemu Allah, dengan puasa itu Allah akan memberikan pahala yang lipat-lipat ganda. Hingga akhirnya belum sampai bulan Rajab aja udah selesai. Lebih banyak sekali itu, enggak kok terus pamer enggak. Ini kan berikan contoh memang seperti itu. Kalau kita imani kuat, benar-benar takut. Aslinya Mas Ari, saya itu memang punya yang namanya lambung itu udah lama sekali, udah berpuluh-puluh tahun. Tapi anehnya kalau saya itu puasa, itu malah sembuh. Itu anehnya itu. Makanya saya jangan puasa terus. Kenapa? Setiap saya sakit, ternyata obatnya itu puasa. Sama juga kolesterol saya tinggi. Setiap saya puasa, nggak usah minum obat, lah langsung turun drop langsung. Tapi kenyataannya mereka merasa kok sampai nggak kuat bayar hutang. Kan orang Islam tuh banyak sekali yang namanya punya Riwayat penyakit mungkin. Iya, itu kan banyak sekali. Tapi nyatanya kalau kita yakin ke Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu adalah obat. Nah, jadi kita manfaatkanlah. Kok sampai tahun berikutnya sampai belum bayar lah. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Tenaga keras seperti apapun tetap insya Allah kalau kita niat. Biasanya sampai jam 9 kita belum sarapan tuh gemeter semua. Tapi kalau kita puasa walaupun enggak sahur, walaupun enggak makan malam, tapi kalau udah niat, insya Allah sampai maghrib pun nggak gemeter kuat. Itu yang sudah dialami. Ya banyak sekali kan aja punya anak juga puasa kemarin sampai 60 hari dia itu habis melahirkan pas bulan puasa. Tapi nyatanya ya selesai semua. Karena apa? Karena saking cintanya Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya. Aku kepingin segera berjumpa Allah, segera bisa mendapat ridho Allah dengan cara tadi segera kita dibayar. Ya lebih-lebih ini untuk suami nih memperhatikan sekali, menghitungi ini yang wajib suami nih dihitung. Sambil mengingatkan Iya harus, karena setelah itu suami yang akan diberi pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Renteng-renteng ternyata iya, punya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyati. Besok oleh laki-laki itu tentang jawaban gimana istrimu, sholatnya, puasanya dan lain sebagainya. Anak-anakmu, tahu kalau perempuan, cuman anak-anakmu gimana? Nggak ada pertanyaan biar bojomu, nggak ada. Tapi laki-laki yang berat, gimana dulu kamu kasih istri cantik, ibadahnya gimana? Anak-anak yang cantik, yang ganteng, ibadahnya gimana? Itu besok pertanyaan di hari kiamat bagi kaum laki-laki. Begitu Mas Ari. Jadi monggo Bu, gimana caranya supaya bisa segera membayar semua hutang-hutangnya. Oke, masih ada sekitar kurang lebih 2 mingguan J. Silakan karena ini sudah gawing istilahnya. Tapi ini gawing, kalau sudah dekat kurang 1 hari nggak boleh sudah. Oke. Nggak boleh. Nah itu juga kita harus mengkaji bagaimana cara mengkodok puasa fardu Mitra Pasya, karena ini sudah tinggal hitungan mingguan lah. Kita sudah di penghujung acara Bu Nyai. Mungkin ada beberapa poin penting yang ingin panjenengan tekankan kepada Mitra Pas pagi ini, monggo. Ya, poin penting yang harus saya sampaikan yaitu mari kita semua berlomba-lomba mengambil yang terbaik. Bukan yang terbaik, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat mulia.
Lebih-lebih nanti di malam Lailatul Qadar kita memperbanyak ibadah-ibadah supaya semua hajat kita, semua keinginan kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita jadi orang yang berbahagia, jadi anak, jadi cucu yang sukses dunia dan akhiratnya. Amin amin Allahumma amin. Kurang lebih sampai di sini saya sampaikan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, kajian spesial kerjasama Radio Pas FM Pati bersama JP3M ini bisa Anda simak, namanya adalah Ruang Muslimah. Insya Allah hadir setiap hari Jumat dari jam 9 hingga jam 10 pagi. Saya Arif Anil beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan karena kesempurnaan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan datangnya dari kami sebagai makhluk yang memang diciptakan serba kurang. Saya Arif Anili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit. Matur suwun, informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.